Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, fenomena ngemis online live sambil melakukan aksi nyeleneh seperti mandi lumpur atau siram air ke tubuh di aplikasi TikTok kini semakin menjamur. Bahkan dijadikan suatu pekerjaan karena bisa mendapatkan uang dari ngemis online tersebut. Dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi khususnya di Indonesia untuk memperoleh uang dengan cara yang seperti ini? Kami akan membahasnya rekan Dakta bersama pengamat media sosial Ismail Fahmi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Ismail, bagaimana melihat fenomena ngemis online ini untuk mendapatkan cuan istilahnya zaman sekarang? Silakan Pak. Ya kalau saya lihat pertama dari motif ini, terutama motif ekonomi sih ya. Ceritanya kan banyak orang kesulitan ekonomi, kemudian ada yang nyoba-nyoba jadi konten kreator. Ternyata dengan ngemis online ini berhasil ya didapetin berapa ratus ribu, ada jutaan. Dan ini akan menjadi menarik buat orang-orang lain untuk mencontek juga. Kan model di kita kan gitu ya, ketika ada sesuatu yang viral, yang lain pada ikut nyontek gitu. Dan itu satu sisi ya. Kemudian yang kedua, soal viralitas. Viralitas itu kan aspeknya sederhana sebetulnya kalau kita mau bikin sesuatu yang viral, yaitu sesuatu yang kontroversial dan emosional. Mengemis itu kan yang diambil itu kan aspek emosional ya, aspek emosi. Jadi emosi kasihan, orang yang diambil orang tua, udah tua sekali, jadi orang kan kasihan. Mandi terus dikasih terus, jadi itu kemudian diadu-adu. Prinsipnya sama dengan yang di ngemis offline ya, di jalan-jalan. Nenek-nenek, kemudian orang bawa anak, terus kemudian pura-pura cedera atau luka, itu sama aspek emosi. Jadi ini kan bentuk lain dari kebutuhan orang yang untuk dapatin ekonomi, tapi dipidah dengan cara modern, yaitu online gitu. Ya tadinya offline jadi online. Nah, ini memang sama kalau dari pihak MUI dan yang lain-lain ya, tokoh agama bilang ini juga tetap haram, kan nggak boleh ya. Mengemis juga nggak boleh. Meskipun online juga tetap nggak boleh itu. Ya. Iya. Baik. Jadi ini hanya bermodalkan handphone saja sudah mendapatkan uang, tapi dengan cara yang seperti ini ya Pak ya? Ya betul, caranya kan mudah ya. Ketika mencobanya dengan gampang, udah pakai TikTok, handphone online kan, terus pendapatannya bisa langsung ditransfer ke rekening rupiahnya kan, itu juga hal yang sangat menarik ya, sehingga nggak perlu ribet gitu. Itu kemudian dilakukan. Hal seperti ini kan faktor ekonomi, daya kreativitas yang kurang, akhirnya menyebabkan ya kayak gini ya, cara yang aneh-aneh ini untuk dapetin uang. Kalau dulu kita ingat ya, orang untuk bikin viral sampai harus nyetop kendaraan bermotor tuh. Iya benar. Truk ya, nyetop truk, aneh sekali kan, aneh. Kemudian membahayakan nyawanya, ada yang meninggal juga. Ini kan mereka pingin viral ya, media sosial itu selain tadi faktor ekonomi ya, mereka nggak dapat ekonomi, dapat viralitas sendiri juga udah sangat senang. Mereka lihat temannya, melihat orang lain, melihat for your page, ternyata kok seperti ini aja bisa viral ya, gitu. Jadi berpikir, saya juga bisa viral juga. Apalagi ini ditambah, saya kira ini latahnya media, terutama televisi. Televisi kita ini sepertinya ngikutin tren. Mereka nggak mau ketinggalan tren. Begitu ada yang seperti ini malah dipanggil kan. Benar, ya, mereka online dipanggil. Mereka terkenal, malah bangga. Di kampungnya jadi hero mereka. Mungkin buat para netizen yang sudah paham dianggap, wah ini nggak benar, eksploitasi, nggak boleh. Tapi real di lapangan, di desanya orang-orang yang lagi kesulitan ekonomi, punya hutang di bank kayak gitu, cicilan. Ini mereka jadi pahlawan untuk dapetin ekonomi pendapatan tambahan gitu. Baik. Padahal banyak prestasi yang bagus ya. Misalnya kemarin itu ada yang lomba matematika internasional. Benar, atau lomba ini nggak dimunculkan ya. Ini karena kurang, saya nggak ngerti di media ini kayak kurang sense of development manusia Indonesianya ini kurang, lebih banyak mengikuti kontroversialnya ini dan viralitas. Baik, Pak, mungkin kalau mencari uang asalkan halal mungkin tidak masalah ya, tapi menggunakan hal-hal yang seperti ini, apalagi melibatkan orang tua dengan usia yang lanjut,
Terus dengan benda-benda ya ataupun yang kotor begitu Pak, bagaimana secara hukum dan norma sosialnya ini? Hukum dan norma sosial sebetulnya kan juga relatif ya. Kalau dia lakukan di desa itu mungkin biasa aja. Mereka orang petani kan biasa di lumpur kan satu ya. Buat orang kita di orang kota ngelihatnya kan bisa, oh kok lumpur sih kotor kan gitu. Buat mereka mungkin nggak masalah. Kalau saya di desa itu hal yang kadang lebih parah. Misalnya di rumah tinggal bareng sapi ya, kotoran sapi juga di ruangan situ ya, baunya dan seterusnya, nyamuk, dan itu hal yang biasa kalau dilihat di desa. Jadi buat mereka nggak ada masalah gitu. Jadi norma ini memang relatif, tapi ya itu akhirnya ketika dibawa di internet itu menjadi sesuatu yang sifatnya kontroversial ya. Emosionalnya kena, yaitu orang tua menimbulkan kasih sayang. Kontroversialnya adalah yaitu kotoran-kotoran yang dipakai, lumpur dipakai, kadang kotoran mungkin juga dipakai untuk mandi, itu hal yang kontroversial. Karena dua aspek tadi, kontroversial dan emosional, jadilah itu viral gitu. Ya, ini sepertinya pembuat kontennya menikmati sekali ya Pak ya? Betul, mereka menikmati ya, pertama popularitas, kemudian dapat ekonomi ya. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi artis mendadak lah dan sebentar, itu mereka manfaatkan banget itu. Karena mungkin bulan depan sudah akan ada yang baru lagi kan isunya. Makanya di sini perlu sekali media ya. Media bisa nggak sih kayak radio, televisi, itu mencoba memberikan alternatif. Yang diangkat tuh hal yang positif. Ya. Misalnya anak-anak yang berhasil secara sains, lomba matematika, robotika dan lain-lain, itu yang diangkat coba. Lebih banyak itu sehingga yang terinspirasi, yang jadi membuat inspirasi yang positif. Supaya anak-anak muda terinspirasi menjadi ilmuwan, orang yang berilmu, kayaknya itu ya, yang lebih positif gitu ya. Karena itu banyak diangkat oleh media. Bukan sebaliknya, sekarang media didrive oleh viralitas media sosial. Ini saya lihat seperti itu tuh. Media masih ikut-ikut. Ya, baik. Pak, dilihat dari karakter masyarakat Indonesia menikmati hal-hal demikian yang viral tapi tidak misalkan tidak ada manfaatnya bagi kita yang memang lebih ada manfaatnya yang bagi mereka yang hafalan Al-Quran, lalu sains dan lain sebagainya. Bagaimana ini Pak? Nah ini kan perlu affirmative action juga ya. Tidak selamanya membangun karakter bangsa itu menarik. Makanya ini harus dibuat menarik. Ya, di televisi dulu sempat pernah ya program hafalan Al-Quran ya, kemudian banyak yang terinspirasi juga. Ini diperluas lagi ya, robotikanya, lomba ini itu, banyak hal-hal yang dilakukan. Ini saya ambil contoh nih Pak ya. TikTok itu bikinan Cina gitu, dari negara sana. Mereka itu membuat dua versi yang di negara Cina itu. Versi TikTok Cina itu anak usia 14 tahun itu dibatasi waktunya, dan yang muncul bukan yang video-video yang kayak gini, tapi yang sifatnya pendidikan, kayak astronot ya, kan Cina kan punya stasiun ruang angkasa, itu banyak ditampilkan bagaimana kerja di sana, bagaimana meriset di sana dan seterusnya, sehingga anak-anak ditampilkan kepada mereka hal-hal yang sifatnya sangat positif. Ketika disurvei beberapa waktu yang lalu, anak-anak muda Cina ini nomor satu ingin jadi apa aja Pak? Ingin jadi astronot nggak? Ingin jadi astronot, ini luar biasa. Sementara ketika di Amerika itu sama dengan Indonesia ya, dibebasin. Ya, TikToknya, AI-nya, rekomendasinya dibebasin. Ketika disurvei, anak-anak Amerika itu, karena surveinya di sana ya, itu pengen jadi apa? Influencers, persis kayak di Indonesia. Jadi kita ini udah terpengaruh sama AI ya, artificial intelligence, yang menampilkan hal-hal yang menarik saja, ya, yang kontroversial gitu. Sementara di China enggak, dipaksa supaya AI itu menampilkan yang positif untuk pembangunan imajinasi anak-anaknya ini. Jadi nggak bisa kita ngikutin viralitas saja Mbak ini untuk membangun bangsa ini. Bisa tidak Pak seperti itu di Indonesia? Ada penyaringan tersendiri dari TikToknya? Nggak bisa, ini kan kita tergantung sama sana. Tapi makanya kita perlu lakukan alternatif yang lain. Mungkin memberikan TikTok versi Indonesia-nya kerjasama. Jadi ada apps yang dibuat, tapi yang ditampilkan itu adalah yang bagus-bagus. Kan ada tentang matematika, fisika, kimia, robotika, kreativitas, sehingga TikTok yang versi itu ambil gambarnya, datanya dari TikTok sih gitu. Tapi dibuat oleh Indonesia, sehingga kita bisa kasihkan ke orang tua kita.
ada orang tua yang pingin anaknya lebih bagus lah, dikasih alternatifnya, ini ada TikTok yang bagus buat anak-anak Anda gitu. Jangan diinstal TikTok yang versi umum misalnya gitu. Itu kan jadi ada alternatif. Kalau sekarang kan nggak ada alternatif. Iya. Ya TikTok gitu ya. Dia anak-anak itu akan mendapatkan yang bebas itu. Jadi perlu ada dibuat itu solusinya. Kalau di Indonesia sendiri ada tidak Pak buatan asli Indonesia memang tempat kreativitas anak-anak ataupun orang Indonesia hal-hal yang positif begitu Pak? Kalau di media sosial belum ada ya, bahkan kita itu nggak leading, kita itu ngikut yang ada. Media sosial yang sekarang terkenal kan nggak Twitter, Facebook, Instagram, YouTube sekarang TikTok. Itu bukan bikinan kita semua itu. Dan kita belum ada versi yang viral banyak dipakai oleh anak-anak muda kita. Ya, ini belum ada. Baik, Pak, ini kan sebelumnya juga dari Menteri Sosial melarang tindakan mengemis di media sosial untuk mengeksploitasi kalangan lanjut usia atau lansia. Bisa tidak ini berjalan dengan efektif, Pak? Kalau hanya larangan saja nggak bisa ya. Dan masalahnya kan harus dilihat. Ini ada masalah ekonomi juga kan. Itu ya, ini harus dideketin di sana. Masalah ekonominya itu bagaimana pemecahannya. Orang-orang pada ikut di desa-desa itu kan karena masalah ekonomi juga kan. Mereka mungkin lagi panen dan gagal, kemudian ada utang yang, nah ini solusi seperti apa nih? Ya, itu. Kemudian yang kedua dari sisi kepolisian misalnya ini bisa lebih efektif kalau seandainya di situ ada unsur mungkin penganiayaan mungkin ya, atau pelibatan orang tua yang harusnya tidak boleh kerja tapi dieksploitasi kayak gitu. Nah, hal seperti ini mungkin bisa, saya kira, penegakan hukum yang kalau memang dilihat ada aspek eksploitasinya ya, yang harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, itu bisa menjadi contoh untuk jera ya, gitu buat yang lain. Tapi harus tegakkan. Iya, Pak Ismail, karakteristik netizen Indonesia semakin ada yang aneh, semakin banyak kita melihatnya, semakin banyak juga viewernya. Bagaimana ini Pak? Itu bukan hanya karakter netizen kita aja ya, tapi itu karakter media sosial secara umum, yaitu sifatnya yang emosional dan kontroversial itu yang akan mudah viral, dimanapun seperti itu. Cuma memang kalau di Indonesia ini kita punya jam terbang, jam waktu di media sosial mungkin lebih banyak, sangat banyak kita di depan media sosial saja, nggak banyak kerjaan yang lain mungkin yang dikerjakan, sehingga sehari-harinya itu terpaku sama media sosial. Dan ini mempengaruhi mereka. Kontroversial emosional akhirnya mempengaruhi mereka. Dan inspirasi juga untuk cari solusi, terutama soal ekonomi. Mereka yang sudah dapat solusi yang lebih kreatif ya untuk keperluan ekonominya, ya dia nggak kenapan itu. Tapi masih jauh lebih banyak ya masyarakat kita kan yang miskin, di bawah garis kemiskinan, melihat ini sebagai opportunity. Gitu. Kita yang di kota misalnya yang sudah bercukupan melihat ini sebagai sesuatu yang aneh, tapi buat mereka jadi opportunity. Jadi ini yang harus dilihat ya, ada gap-gap interpretasi atas media sosial, hal yang viral. Ini yang harus dilihat itu. Kembali lagi Menteri Mensos kayak gitu, jadi kan tanggung jawab mereka ya dari sisi ekonomi ya, sosial dan ekonomi ya. Berarti semuanya kembali ke diri kita masing-masing mau menggunakan media sosial itu untuk segi yang mana gitu ya Pak ya? Diri sendiri ya, tapi nggak cukup ya. Saya kira perlu keterlibatan pemerintah untuk melakukan affirmative action, yaitu memberikan alternatif media sosial yang lebih mendidik. TikTok misalnya bikin TikTok versi Indonesia, yang mungkin kerjasama dengan TikTok sana ya gitu. Apapun lah sehingga menampilkan. Jadi nggak bisa hanya masyarakat saja itu, saya kira nggak bisa. Perlu ada affirmative action juga. Tindakan yang maksudnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memang sengaja untuk meningkatkan SDM kita nih untuk memecahkan masalah media sosial. Iya, memang kalau untuk mencari uang di media sosial tidak ada larangan begitu Pak ya, asalkan dengan konten yang baik dan positif ya Pak ya. Betul, di media sosial bahkan yang baik dan yang buruk itu ada semua. Iya. Ya, ada kemarin kita lihat ada jualan organ segala itu udah nggak boleh gitu ya. Artinya orang baik, orang jahat semuanya ada di sana, itu kembali ke kita masing-masing ya, betul. Dan itu perlu ada edukasi. Edukasi apa yang boleh dan yang nggak boleh gitu, apa yang berbahaya dan tidak berbahaya kayak gitu. Iya, Pak, benar tidak Pak ada social pressure Pak dalam hal ini Pak? Itu yang menjadi problem besar media sosial ya secara umum, yaitu pressure. Instagram itu cenderung membuat orang depresi ya,
Dia nggak ngapa-ngapain, yang ngelihat orang lain saja, lihat temannya yang udah berhasil, lihat ini, yang dilampilkannya baik-baik aja, dia udah kena pressure itu. Ya, belum lagi kalau seandainya dia menampilkan sesuatu yang kurang, kemudian dikritik sama temannya, ya pressure-nya lebih langsung lagi kan, ya ada bullying di situ. Dan itu mudah sekali dilakukan di media sosial. Ya, TikTok sama Instagram itu kan sifatnya visual. Ya, salah satu ada riset itu, orang paling tinggi mendapatkan bullying itu karena dari aspek penampilan. Ya, penampilan itu nomor satu. Ya, orang melihat penampilannya kurang bagus, ada yang satu berkerudung, tidak berkerudung, jadi bisa kena tuh, ya, gendut atau tidak itu kena. Dan itu saja penampilan kan di Instagram dan TikTok itu memudahkan orang kena pressure. Faktor yang lain, yang nomor 2 itu sebuah riset itu menyatakan orang dibully itu karena pendidikan. Terlalu pinter, ya, menyampaikan apa keberhasilannya, kena bully juga itu. Ya, terlalu bodoh, menampilkan kokol gak itu kena bully juga. Serba salah ya Pak ya. Ada aspek yang ini, misalnya soal agama, soal suku, itu lebih rendah tuh probabilitasnya itu. Tapi 2 aspek yang tadi, yang pertama soal penampilan itu orang paling banyak kena bullying. Jadi media sosial yang banyak menampilkan penampilan itu akan cenderung orang mendapatkan pressure. Baik, Pak Ismail, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami rekan Dakta bersama pengamat media sosial Ismail Fahmi.